Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi. Kita hari ini akan membahas tentang cawe-cawe Presiden Jokowi, karena dia ingin ikut campur dalam urusan siapa yang memilih yang terbaik, ya kan. Jika ada yang partai-partai yang melarang atau petinggi partai yang melarang, itu berarti seolah dia takut atas apa yang sudah diraih Jokowi selama ini untuk memenangkan atau menyentuh hati rakyat, ya kan. Yang takut itu yang perlu kita sebenarnya, yang terus terang bagi saya nggak perlu dipilih seperti itu. Yang takut seperti itu kalau memang dia benar. Selama ini kita lihat Jokowi selama ini banyak yang suka, istilahnya 70% lebih masyarakat Indonesia suka sama dia. Jadi nggak suka cawe-cawe ini gitu, ketua partai atau partai politik yang lain. Berarti dia itu perlu dicurigakan. Karena apa? Mungkin udah di backup sama politis dari luar negeri, atau dari Singapura atau dari Amerika. Dari Singapura biar negara kita ini kayak seperti dulu lagi, istilahnya Singapura nggak tambang minyak tapi kita beli minyak sama dia. Apa hubungannya, ya kan? Nggak ada pernah Singapura punya kilang minyak di negaranya itu. Kalau di luar negeri dia punya kilang minyak, otomatis dia harus membayar umpeti lagi sama negara yang tersebut, ya kan. Ini selama ini kita nggak pernah dengar ada ladang minyaknya di negaranya itu Singapura. Tapi kenapa zaman SBY dulu membeli minyak dari Singapura? Itulah dia, makanya Jokowi ingin cawe-cawe itu ikut campur istilahnya hal positif loh. Tidak menggunakan kekuasaannya, tidak menggunakan TNI, tidak menggunakan polisi, kejaksaan, tidak digunakan. Berarti hal dia itu benar loh, nggak ada yang salah. Yang salah itulah yang takut karena pengaruh Jokowi ini. Kenapa? Karena mereka tidak bermain positif, tidak bermain bagus, bermain istilahnya menipu masyarakat, biar mereka kerjasama sama itu tadi politik luar negeri agar dapat menang dalam pemilihan presiden ini, sehingga dia dapat mengeruk semua harta-harta sumber daya alam kita di Indonesia ini untuk kepentingan orang itu, untuk kepentingan orang luar negeri gitu. Karena selama Jokowi menjabat banyak udah di stopnya istilahnya yang uang masuk negara luar seperti Singapura. Pada umumnya Singapura ini paling parah kali menguras harta orang Indonesia ini, terutama para korupsi lari ke sana, nggak ada hubungan bilateral antara tahanan istilahnya kan, kabur ke sana korupsi bebas, nggak bisa ditangkap karena negara dia melindungi negara Singapura itu. Orang mau masuk dia dari sana, istilahnya uang korupsi dibawa ke Singapura udah aman gitu, dilindungi negara itu. Jadi harapannya yang takut sama cawe-cawe Jokowi ini perlu diwaspadai, karena itu hal negatif. Dan partai-partai yang ada di Indonesia ini semuanya rata-rata munafik. Dia alasannya setiap bicara ke publik alasannya untuk rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Tapi yang diutamakannya itu untuk apapun keceritanya, partai itu diutamakannya untuk partainya sendiri, untuk dirinya sendiri, untuk organisasinya sendiri gitu. Kalau organisasinya sendiri pun nggak jalan, apa benar dia peduli sama masyarakat? Nggak ada cerita gitu, nggak ada. Jadi apa yang dibilang Jokowi, dia takut bahwa partai politik yang sekarang ini semua nggak bisa dipercayai, istilahnya terlebih lagi semua ketua-ketua partai politik sekarang ini rasa-rasanya seperti yang mementingkan organisasi sendiri dan pribadi gitu. Jadi harapan Jokowi untuk kedepannya memilih masyarakat ini, kata kita pada umumnya, agar memilih nanti partai-partai yang istilahnya bukan partai lah,
pribadi-pribadinya yang nanti calegnya yang bagus atau presidennya yang paling berpengaruh ya kan, dia nanti ya seperti itu mengarah ke presidennya siapa yang paling bagus yang melanjutkan semua yang udah di landscape-nya yaitu yang udah direncanakan itu. Jika nanti salah pilih masyarakat bakalan ya banyak yang akan mundur lagi ya. Kita pun nggak akan bisa sampai negara maju ke depannya. Itu yang ditakutkan Jokowi. Dia berharap kita nanti ke depannya presiden selanjutnya itu negara ini bisa maju. Seandainya nanti presiden ini terpilih bukan dari ketua partai, otomatis ya ketua partai yang menyetir presiden tersebut hingga membuat kebijakan-kebijakan yang mementingkan pribadi ketua partainya atau kepentingan partainya gitu, tidak mementingkan masyarakat. Jadi harapannya ke depan ya kita harus pandai-pandailah memilih presiden ini. Siapa yang ya aku udah berapa kali menyampaikan bahwa siapa yang dipilih Jokowi nanti calon presidennya berarti dia mau atau tidak begitu mengecewakan kinerja Jokowi ke depannya lah. Itu harapan saya sehingga nanti presiden yang terpilih ini terbuka istilahnya, dalam istilah kitanya ini ada masalah ya diterima, bukan di stop gitu. Ini yang mengadu yang ini nggak boleh kita terima. Itu nggak boleh sebagai presiden. Semua aduan itu harus diterima dan dicek apa benar atau gimana atau cara jalan keluarnya gimana. Ya gitulah seharusnya jadi presiden. Makanya saya mendukung cawe-cawe Presiden Jokowi untuk lebih baik ke depannya negara kita ini. Ya nggak seperti ini. Semua sekarang ini ya kan, nanti kita ini udah mulai melangkah maju, tiba-tiba kita mundur balik lagi. Itu yang nanti dari susah. Ya anak-anak dan cucu-cucu kita juga yang nanti merasakan ke depannya kalau kita ini kalau mundur lagi ya. Oke, untuk sementara itu dulu. Sekian dan terima kasih.